Adik-adik, perhatikan gambar dan teks bacaan di samping ini. Coba sebutkan gambar hewan apa sajakah itu? Dan tahukah kamu apa itu daur hidup dan perkembangbiakan? Cari informasi tentang daur hidup dan perkembangbiakan. Tanyakan pada guru dan orang tuamu, atau pada buku-buku tentang perkembangbiakan. Catat pada bukumu. Adik-adik, perhatikan hewan di sekitarmu. Bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, tiap hewan mempunyai cara berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan gambar dan teks bacaan di samping ini. Apa perbedaan ayam dan kucing dalam berkembang biak? Catat pada bukumu. Adik-adik, ayam dan katak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perhatikan telur ayam dan katak di samping ini untuk melihat perkembangbiakan dari telur menjadi ayam dan katak dewasa. Adik-adik, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Baca dan simak teks bacaan di samping, lalu perhatikan jumlah telur yang dihasilkan peternakan ayam kecil dan peternakan ayam besar. Adik-adik, simak dan bacalah teks bacaan di samping ini tentang kucing milik Siti yang melahirkan anak. Nah, coba ceritakan bagaimana cara Siti merawat kucingnya. Adik-adik, simak dan bacalah teks bacaan di samping ini tentang gerakan anak kucing. Nah, coba tirukan gerakan itu bersama teman-temanmu. Gunakan bola untuk bermain seperti pada gambar di samping. Adik-adik, tahukah kamu daur hidup kupu-kupu? Nah, coba perhatikan daur hidup kupu-kupu di samping ini. Simak dan pelajari, lalu coba terangkan dengan bahasamu sendiri. Adik-adik, ayo bernyanyi tentang lagu kupu-kupu. Perhatikan teks lagu di samping ini. Ayo, nyanyikan bersama lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang?
Adik-adik, masih ingatkah kamu dengan daur hidup kupu-kupu? Nah, perhatikan gambar di samping ini. Lalu, coba tirukan bentuk dan gerakan daur hidup kupu-kupu. Lakukan bersama teman-temanmu. Hidup katak. Adik-adik, katak juga mempunyai daur hidup. Simak dan baca teks di samping ini tentang daur hidup katak. Lalu, perhatikan urutan daur hidup katak. Nah, apa saja urutan daur hidup katak? Daur hidup kecoa. Simak dan baca teks di samping ini tentang daur hidup kecoa. Perhatikan urutan daur hidup kecoa. Daur hidup hewan ada yang melalui 2, 3, atau 4 tahapan. Daur hidup katak lebih banyak daripada daur hidup kecoa. Katak 4 tahapan dan kecoa 3 tahapan. Adik-adik, simak simbol matematika di samping ini yang menunjukkan arti lebih dari dan kurang dari. Nah, coba tuliskan jumlah daur hidup katak lebih dari atau kurang dari daur hidup kecoa. Gunakan simbol matematika. Adik-adik, amati gambar-gambar di samping ini untuk melihat perbandingan gambar tersebut. Apakah lebih besar dari atau lebih kecil dari? Perhatikan simbol matematikanya. Selanjutnya, untuk melihat perbandingan gambar yang lain. Tahukah kamu? Adik-adik, simak gambar dan teks bacaan di samping ini. Tahukah kamu cara berkembang biak kuda? Dan apa saja fungsi kuda di kehidupan manusia? Tahukah kamu? Adik-adik, tahukah kamu apa yang dimaksud nilai tempat bilangan? Nah, simak percakapan Edo dan Udin tentang nilai tempat bilangan. Perhatikan penjelasan pada bilangan di samping ini. Adik-adik, selain hewan, tumbuhan juga memiliki cara untuk berkembang biak. Nah, perhatikan berbagai macam cara tumbuhan untuk berkembang biak. Simak dan baca teks dan gambar di samping ini. Adik-adik, simak dan baca teks bacaan di samping ini tentang macam-macam jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan? Adik-adik, salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan adalah dengan biji. Tumbuhan berbunga menghasilkan buah. Nah, buahlah yang menghasilkan biji. Coba amati dan perhatikan bagian-bagian biji berikut ini. Adik-adik, amati dan perhatikan perkembangbiakan semangka berikut ini untuk melihat daur hidup atau perkembangbiakan semangka. Adik-adik, tumbuhan dapat berkembang biak dengan tunas. Nah, perhatikan dan amati tumbuhan berikut ini yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya, pohon pisang dan cocor bebek. Tahukah kamu,
tumbuhan apa lagi yang berkembang biak dengan tunas? Coba sebutkan, lalu catat pada bukumu. Adik-adik, pisang adalah salah satu pohon yang berkembang biak dengan tunas. Untuk melihat perkembangbiakan tanaman pisang berikut ini. Adik-adik, selain biji dan tunas, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara umbi. Nah, baca teks di samping ini, macam perkembangbiakan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Perhatikan tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi di samping ini. Adik-adik, pernah kamu mengupas bawang merah? Nah, coba perhatikan gambar bawang merah di samping ini yang berkembang biak dengan umbi lapis. Mengapa disebut dengan umbi lapis? Amati gambar dan baca teks di samping ini. Adik-adik, salah satu perkembangbiakan tumbuhan adalah dengan umbi. Nah, di Indonesia, tumbuh bermacam-macam tanaman yang berkembang dengan umbi-umbian. Beberapa tanaman umbi menjadi makanan pokok, seperti ketela, ubi jalar, dan kentang. Baca dan pahami teks bacaan di samping tentang tanaman umbi yang tumbuh di Indonesia. Adik-adik, ayo amati perbedaan di samping ini. Perbedaan di sekitar kita merupakan keragaman yang harus kita hormati. Baik perbedaan tentang kegemaran jenis makanan, perbedaan fisik tubuh, ataupun perbedaan keyakinan memilih agama. Kebebasan memilih agama sesuai keyakinan adalah bagian pengamalan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik, tumbuhan dapat juga berkembang biak dengan spora. Spora seperti biji-bijian yang sangat halus. Nah, simak gambar dan teks bacaan di samping ini yang menjelaskan tentang perkembangbiakan dengan spora. Adik-adik, tahukah kamu tumbuhan apa yang ada di sekitar kita yang berkembang biak dengan cara spora? Untuk melihat bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dengan spora. Adik-adik, baca teks di samping ini tentang Lani yang menyukai tanaman suplir. Tanaman suplir berkembang biak dengan spora. Adik-adik, mencangkok adalah cara lain untuk memperbanyak tumbuhan. Mencangkok adalah cara lain perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Simak gambar dan baca teks di samping ini tentang apa itu mencangkok. Adik-adik, amati dan perhatikan teks dan gambar di samping ini tentang bagaimana cara mencangkok tanaman. Perhatikan langkah-langkahnya. Adik-adik, amati dan perhatikan animasi tentang mencangkok di samping ini. Adik-adik, baca teks di samping ini tentang Udin yang berkunjung ke perkebunan jambu. Adik-adik, di Indonesia kaya akan keragaman hewan dan tumbuhan. Kita patut berbangga dan bersyukur. Nah,
baca dan simak teks bacaan di samping tentang keragaman hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Adik-adik, tahukah kamu gerakan-gerakan hewan seperti gajah, cendrawasih, komodo, dan orang-utan? Nah, coba ikuti gerakan hewan-hewan tersebut dan simak gerakan-gerakan hewan tersebut. Lalu, coba ikuti gerakan-gerakan tersebut. Ajak teman-temanmu untuk menirukan. Adik-adik, tahukah kamu akan penyu? Di manakah tempat hidup penyu? Bagaimana cara penyu berkembang biak? Ya, penyu hidup di laut dan berkembang biak dengan bertelur. Nah, coba perhatikan gambar tempat penangkaran penyu di samping ini. Perkalian. Adik-adik, apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan bilangan yang sama secara berulang. Perhatikan gambar dan penjelasan di samping ini. Adik-adik, tahukah kamu bunga rafflesia? Ya, bunga rafflesia merupakan bunga terbesar, termasuk bunga yang langka. Bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai karena menyebarkan bau seperti bangkai. Simak gambar dan baca teks bacaan di samping tentang bunga rafflesia. Bunga bangkai. Adik-adik, simak gambar di samping ini. Bunga apakah itu? Di manakah banyak ditemukan bunga pada gambar di samping? Catat pada bukumu. Adik-adik, baca teks bacaan di samping ini. Apa yang dapat kamu ceritakan dari teks bacaan tersebut? Ceritakan kembali isi bacaan di samping pada teman-temanmu, guru, dan orang tuamu di rumah. Gajah Sumatera. Adik-adik, pernahkah kamu melihat gajah? Ayo, baca teks bacaan di samping ini tentang gajah Sumatera. Nah, coba ceritakan apa isi bacaan di samping. Adik-adik, bagaimanakah gajah berjalan beriringan? Perhatikan gambar dan teks bacaan di samping. Coba tirukan gerakan gajah saat berjalan beriringan. Ikuti petunjuk pada teks bacaan di samping. Ajak teman-temanmu untuk menirukan gerakan gajah. Adik-adik, tahukah kamu bunga rafflesia? Iya, bunga rafflesia merupakan bunga terbesar, termasuk bunga yang langka. Bunga rafflesia menjadi bunga nasional Indonesia. Baca teks bacaan di samping tentang bunga nasional. Membaca puisi. Adik-adik, simak dan baca puisi di samping ini yang berjudul Melati Putih. Adik-adik, simak dan baca puisi di samping ini tentang bunga yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Setelah membaca, coba ceritakan isi bacaan dengan bahasa dan kata-katamu sendiri. Adik-adik, tahukah kamu tentang komodo? Ya, komodo merupakan hewan langka yang hanya ada di Pulau Komodo. Nah, coba baca teks bacaan di samping tentang komodo. Lalu, coba ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Adik-adik, apa arti lingkungan yang asri?
Ya, lingkungan yang asri memberikan kenyamanan kepada makhluk hidup yang tinggal. Nah, baca teks bacaan di samping ini tentang lingkungan yang asri. Adik-adik, baca teks bacaan di samping ini. Setelah kamu selesai membaca, catat pada bukumu. Adik-adik, faktor apa saja yang menyebabkan berkurangnya tumbuhan dan hewan? Nah, coba perhatikan gambar dan baca penjelasan teks di samping ini. Faktor apa sajakah itu? Adik-adik, baca dan simak uraian teks di samping ini tentang penyelamatan beberapa jenis hewan. Nah, ayo coba hitung jumlah kandang yang dibutuhkan dan ada berapa jumlah harimau yang diselamatkan untuk melihat cara dan uraiannya.